Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Saya gembira sekali pada hari ini karena lengkap banyak. Malah takun mengeluh terusan. Tadi malam mengeluh karena habis ini, tidak. Sekarang saya bergembira tidak mengeluh. Baik. Beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan 3 hal. Bahwa manusia ini harus baik, harus pinter, dan harus apa lagi? Ingat, harus baik atau harus sadar, harus pintar, dan harus terampil. Ini kalau bisa ya memang. Kita itu semua. Ada tanda-tandanya, sudah saya sampaikan kepada saudara dalam fotokopian itu. Jadi kita ini sebagai manusia ini, kalau boleh saya menggunakan terminologi fikih, wajib memiliki 3 hal. Harus sadar, harus pintar, harus terampil. Ini sebetulnya sudah ada kalau yang masuk fakultas tarbiyah itu. Ada afektif, apalagi kognitif dan psikomotorik. Itu. Kalau baik itu ada di hati. Ya. Kalau pintar itu ada di otak. Kalau terampil itu ada di sikap kita. Apakah terampil mengajar, terampil memperbaiki sesuatu, atau terampil lain-lain. Rasulullah itu cerdas, baik, terampil, bisa naik kuda, bisa memanah, dan sebagainya. Ada di antara teman kita sadar, baik orangnya, pinter, tapi tak terampil, tak tahu numpak sepeda motor kan. Esro masang pako ke gedung tak bisa. Esro kan tak bisa. Pokok ini setong 2 telok bilu, bilu. Jadi terampil itu tokang ya, bahasa anunya, tokang. Tokang itu ya tokang servis, tokang apa. Olahragawan itu terampil. Nah, sudah saya bahas ini. Cuma sekarang saya fokuskan kepada sadar. Bagaimana kita bisa membangun kesadaran? Caranya agar supaya kita bisa membangun kesadaran diri. Sadar itu apa bahasa Maduranya ya? Apa ngerasa? Sadar, apa ngerasa? Makanya di dalam fikih itu, selama orang ini masih apa ngerasa, wajib sholat. Kalau sudah tak apa ngerasa, naudzubillah min dzalik. Tak apa ngerasa ini, tak apa ngerasa ini. Sampai misalnya duduk seperti itu, terus digitukan depan mana, digitukan. Pakun nggak bergerak-gerak, matanya pakun begini. Nah, itu sudah tiba ke puskesmas itu. Apa ngerasa?
Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini jadi orang siapa ngerasa peka terhadap lingkungan dan peka terhadap dirinya sendiri. Peka ini sensitif. Sensitif artinya kalau dalam bahasa lain sensitif itu apa? Peka itu apa? Locer. Andai kata roda itu digitukan sekali lagi terus puter terus itu. Ada yang goli, puter. Pakun di atas, pakun di atas, puter kadang-kadang bergeser sedikit. Nah, saya sudah sampaikan ke panjenengan semua, orang sadar itu ciri-cirinya sudah. Antara lain ini, antara lain menerima. Nah, orang Islam itu orang yang sadar karena menerima dan dinyatakan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah itu ada, iya. Rasulullah itu dan kita, iya. Kita menerima, itu pertama. Kalau di pondok apa? Menerima aturan, menerima saran. Ini. Yang kedua, merespon. Itu tandanya orang sadar, merespon. Ada respon. Etulit atau le. Esapah atau le. Yoloken salam, waalaikumsalam misalnya. Diucapi terima kasih, ya sama-sama. Saya berusaha untuk sadar diri. Ketika ada mahasiswa siapa saja misalnya, besok masuk jam 8 misalnya. Terus mahasiswa bilang lewat WA, baik Pak, terima kasih. Saya mesti bilang terima kasih. Dan dia mengatakan terima kasih. Ada orang WA ke saya misalnya, Assalamualaikum. Pasti saya balas waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum Bapak dimohon kehadirannya. Saya pasti jawab waalaikumsalam, siap saya hadir. Umpamanya. Ada orang salamnya tak jawab pas kun siap. Tak jawab, belum mateh. Masa tahu yang di sana jawab belum mateh. Aku masuk ke petok. Memang was, tak jawab. Kok nggak dijawab? Sudah ongguk saya. Ongguk lewat WA gimana caranya? Itu cemah. Itu memang kita harus responsif. Responsif ini apa? Apa tadi itu responsif itu? Menanggapi, tanggap terhadap sesuatu. Bukan 5 menit. Bukan 5 watt. 5 watt ini dia endap ke depan gini. Jadi tanggapnya itu langsung 100 watt. Tanggap itu responsif atau proaktif, bukan reaktif. Kalau reaktif itu responnya langsung nyengkor begitu. Itu responnya langsung ngepak begitu. Nah. Itu lihat kenapa ini? Itu lihat sekalian apa? Misalnya. Itu reaktif. Ini ajaran Islam nih. Kayak gini nih. Makanya wa idza hayyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsanah. Hayyu bi ahsanah minimal kutu pada dengan assalamualaikum waalaikumsalam. Dengan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Barang hari beri kalau bisa kita balas hari beri ya. Walaupun tidak lebih. Ini luar biasa. Kita mentradisikan ini saja sudah akhlakul karimah, sudah al-akhlakul karimah, mentradisikan ini saja. Ini tanggap dalam kehidupan sehari. Apalagi tanggap sebagai apa? Responsif sebagai apa?
sebagai pengurus, sebagai apa, sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai dan seterusnya. Ada responsibility. Responsibility. Jadi kalau menerima ini hanya pasif ya, pasif. Iman, iki percaya gula. Nah, tapi kata Sayyidina Ali, al-imanu qaulun qaulun bil lisan wa iqrarun bil qalbi wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi ketiga-tiganya. Jadi tidak hanya percaya saja. Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu tidak hanya percaya saja, engki, tidak hanya engki. Tapi engki apa jangan nama punten. Makanya di dalam keimanan itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau orang itu tidak sholat, ini dalam terminologi fikih. Kalau orang itu tidak sholat, ya, tetapi masih percaya bahwa sholat itu wajib, susah. Tetapi kalau orang itu tidak sholat, pas tak parja sholat itu wajib, itu sudah sampai ke tingkat kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi sampai ke menentang orang yang sholat, mencegah orang sholat. Nah, mencegah itu bukan hanya dengan apa? Dengan lisan. Mencegah menggunakan undang-undang. Mencegah orang melakukan kebaikan, apalagi kewajiban yang qat'i dari Allah seperti sholat dan sebagainya itu pas dicegah dengan undang-undang misalnya. Perbuatan Indonesia ini, coba cari. Perusahaan misalnya ya. Perusahaan harus kerja lembur. Nah, ada santrian Nogoyah Nirmala ini, di Bangsa Utara ini sudah lulusan sini, terus langsung kuliah di Polinema, Politeknik, terus langsung diterima di perusahaan Jepang itu, Pocari Sweat, terima di situ. Itu dapat beberapa tahun begitu ambuh. Padahal kalau perusahaan multinasional itu gajinya ukuran sana, bukan ukuran sini. Misalnya kerja di mana? Kerja di Malang misalnya. Kalau kerja di Malang ini ukuran gajinya UMR, upah menengah regional, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Gresik. Ini sekitar 3.300.000-an per bulan. Tapi kalau sudah multinasional itu sudah ukurannya dolar sudah. Bukan hanya 3 juta, 3. Itu berhenti. Saya tanya, kenapa kok berhenti? Alasannya sederhana, kun tak bisa sholat jamaah. Luar biasa ini. Ini menurut saya ini adalah model, orang contoh yang terbaik. Kalau kita tidak ada halangan apa-apa kan enteng saja tidak jemaah, termasuk saya. Itu kun tak bisa jemaah, ambu. Ambu pas seti ngojek. Seti tukang ojek online. Itu. Yang ngojek setiap hari itu. Terus saya tanya, gimana ya? Saya tenang sekarang. Alhamdulillah tenang mungkin. Walaupun hanya. Jadi kalau dari situ itu bukan ukuran ternyata. Uang banyak itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Saya ingat juga sabda Nabi begini. Ini kalau menggunakan bahasa saya ya, bermaksud. Seolah-olah Rasulullah ini cemburu kepada Allah. Saya mau bertanya ya Allah kepada panjenengan. Tapi pertanyaan saya ini sebetulnya saya
Tak suka kalau saya ini tanya kepada panjenengan, kepada ajunan, saya tak suka. Saya akan menanyakan sesuatu, tapi pertanyaan saya ini, tapi saya tidak suka menanyakannya. Anggaplah saking terpaksa. Nah, dia, Rasulullah itu protes kepada Allah. Kenapa ya Allah, panjenengan Nabi Musa dikasih ini, bisa nyebrang lautan, bisa tongkat begini, bisa apa? Lebih-lebih Nabi Sulaiman, kata Rasulullah itu. Nabi Sulaiman ini diberi kerajaan yang luar biasa. Dan Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar supaya sesudahku ini mudah-mudahan tidak ada kerajaan yang sebesar ini. Ibrik dengan Gusti Allah. Sampai gambarannya di dalam Quran itu ya, lantainya itu ya seolah-olah dari kaca lah kalau kita menerjemahkan secara gampang. Di beberapa kaca itu kira-kira ada air. Menurut yang lebat, mun tak tahu jaga kan yang ka apanya itu. Roknya itu yang ka begini. Ternyata Bilqis lewat, ya yang ka rok itu. Dikenalin bahwa sokona Bilqis itu enggak sokona Syaran. Berarti kira-kira bangsa jin itu ke atas orang tapi ke bawah benar. Ini dalam sebagian cerita seperti itu. Nah, ini panjang ceritanya. Saya lalu ingat pula itu ya. Sekian, tolong difokuskan kembali saya, perbicaraan saya itu. Karena kadung ingat sudah. Dalam perkawinan itu, pada ayat doa itu, Allahumma alif baina qulubi hima kama alaftah baina Adam wa Hawa wa kama alaftah baina Sulaiman wa Bilqis. Itu saya terkadar itu. Buat beneran Nabi Sulaiman itu akabin ban Bilqis, akabin ban jin rekenan. Dia baik doa tibi. Kalau mau nambah-nambah kama alaftah baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Fatimah al-Kubra, cukup sudah. Gak usah tambahin. Apalagi saya tambahin itu tak jelas. Kama alaftah baina Yusuf wa Zulaiha misalnya. Apa pernah kawin beliau itu Yusuf dengan Zulaiha? Kan tidak jelas riwayatnya itu. Kalau cinta iya, saling bercinta iya. Tapi apakah pernah kawin? Malah tambah boleh saya jelaskan di sini. Kama alaftah bainal ma' wat tin. Sebagaimana engkau melengketkan antara air dengan celor. Air mencelor tidak lengket dah. Un air ben semen iya. Kama alaftah bainal ma' wal ismin, ya itu mestinya. War ramal ban abuh. Itu. Ini si nyaman al-i'tida fi doa. Berlebih-lebihan dalam berdoa itu. Dilarang. Apalagi doanya bukan maksur. Makanya saya selalu mendoktrin kayak gitu ke santri itu. Sebab doa ini sebetulnya saya mengatakan kemarin itu. Kadang-kadang orang itu mengambil yang lebih bawah. Misalnya ini Gusti Allah dengan Rasulnya ini satu paket. Di bawahnya itu kepunyaan sahabat, di bawahnya itu kepunyaan tabi'in. Terus kadang saya kala itu kedua kiai. Wirid kebiasaan kiai, dan wirid itu bukan dari Nabi, bukan maksud. Kalau dalam istilah manajemen itu begini, yang bisa dibandingkan itu kalau orangnya itu sekufu, misalnya mahasiswa sama mahasiswa, ini bisa dibandingkan antara Afan dengan Subay misalnya, sama-sama. Pendapatnya Afan A, pendapatnya Subay misalnya B. Ini bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Ngalak si mana? Tinggal mengukur saja. Nah,
Kalau pendapatnya Rasulullah berbeda dengan pendapatnya ulama sekarang, diabaikan saja pendapatnya ulama itu. Artinya apa? Bukan apple to apple. Kalau Afwan dengan Subah ini apple to apple, dosen dengan dosen apple to apple, apple to apple, apel dengan apel, bisa dibandingkan. Bukan apple to orange. Jadi kalau Rasulullah mau dibandingkan dengan ulama itu jauh, tak bisa dibuat banding. Jadi kalau nikah boleh parengin guru amalan nikah. Nikah dari Rasulullah, abaikan saja yang dari guru. Ternyata berbeda dari guru dengan yang dari Rasulullah. Ternyata berbeda. Nah ini kesadaran seperti itu yang kadang-kadang kita tidak memilikinya. Saya mohon maaf. Mohon maaf. Saya benih tanda salawat nari ya tidak. Semua salawat itu baik. Kenggun pola nah, apakah salawat nari itu maksur atau tidak? Itu saya lalu tidak mengamalkan. Ketika membaca ngereng istighosah kalaban salawat nari, saya tak ikut membaca. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena itu yang maksurah. Jadi antara salat Ibrahimiyah dengan salat nari itu bukan apple to apple, bukan. Apple to bukol. Mohon maaf saya ya. Saya tidak melarang loh ya, tidak melarang. Ini saya tidak melarang. Ini logika saya seperti itu. Kalau boleh mau dibandingkan, yaitu kiai dengan kiai, kiai A dengan kiai B, yang kira-kira keilmuannya, alimnya kurang lebih sama, itu boleh dibandingkan. Ini din kiai Ano, ini din kiai Ano, ini din kesepo Ano Koya, ini din kesepo Banyuanyar misalnya, silakan. Tapi kalau ini din kesepo Ano, ini din putrana silakan nyoco semira. Ini bukan apple to apple. Itu. Jadi jangan membandingkan antara emas dengan perunggu. Tapi emas dengan emas, nikah berapa karat nih ya? Pak Lekor, nikah kira-kira senapa Ki? Ah, ini bisa diuji. Bisa diuji. Kalau Rasulullah dengan pendapat kita tidak bisa diuji, langsung aja tak usah diamalkan. Gus Baha itu orang NU. Gus Baha, pernah sering dengar kan? Dengar duiannya. Itu orang NU itu. Tapi banyak mengkritisi kelakuan-kelakuan itu. Misalnya seperti apa? Quran kewajibat misalnya. Mun ngaji nikah sampean begini. Kecuali memang ada di dalam hadis bahwa mangqaraah misalnya Yasin, mangqaraah suratul Kahfi fi yaumil Jumat begini. Iya. Artinya mun tada keterangan itu cek ngarang ya. Walaupun Quran kewajiban itu katanya Gus Bah itu. Saya tidak pendapatnya kelompok lain. Kalau kelompok lain sudah jelas begini. Seperti ini lagi Gus Bah itu. Surat witir. Surat witir menurut Gus Bah itu berapa saja jumlahnya itu los tanpa duduk. Ya terrokaat. Tidak ada tahiyat awalnya, langsung takbir salam terakhir tahajud. 5 rakaat los. Karena apa? Karena sholat itu sudah selesai kalau dipisah dengan salam. Contohnya Gus Bah begini. Ini sampean yang witir 3 rakaat. Usulli sunnatan minal witri. Ini katanya beliau itu kok pengiran direkayasa. Ya, Sultan Tunggul Abajang sebagian dari witir 2 rakaat. Beliau mengatakan, saya tidak tahu teks aslinya, tapi saya hanya dengar dari ceramah beliau. Mengutip, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sholat teraneh adalah sholat witir yang dikerjakan
2 kali. Yang 2 rakaat dulu kemarin itu nerosaki. 1 rakaat terakhir. Itu kata Syekh Subha, ini sholat teraneh. Baik, kita fokus lagi kepada merespon. Ya, nomor telok, menghargai. Termasuk menghargai orang itu mengatakan motor sekelangkong. Termasuk menyambut dengan hangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng lengku. Motor sekelangkong tak salah pun panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tare laku. Kata pun apa kepada panjenengan? Duh, ni tak gula Allah. Terus saya murid matamu yang pasti bilang itu. Duh, ni tak gula Allah. Cek Allah. Allah itu telur rajam. Telur rajam tidak kau itu telur Allah. Lecak. Alhamdulillah. Untuk memberikan harapan, tafaul. Alhamdulillah. Oke, berkat doa panjenengan dan gula, alhamdulillah sehat. Doa ini, ya salam itu kan doa kan berarti. Walaupun di rumahnya dia tidak berdoa. Berkat doa panjenengan dan gula sehat. Ngereng longku motor kelangkong longku panjenengan. Tapi canggolang dan gula kak itu. Kalau saya ada tamu ke sini nyon sepur lagi, tenggul adik dapur. Memang tak punya dapur saya. Ketika posang ngira dapur, membeda tamu itu. Kalau terpaksa ya yang gak naik. Maaf ki tenggul lagi tak jadi yakin asbak. Berarti tak jadi asbak tak boleh ngerokok. Tak sedia asbak dulu. Dengan maaf. Wih, kita kenapa? Kenapa keparduan? Kemun kayak anu kaya ini kan tak bisa ngusir tamu itu. Mun karai, kenapa kartu nembian tenggulnya doa. Iki doa kia, iki pon nyatren terus mulai itu. Mun karai. Mun anu kaya kan tak bisa. Enggak. Itu ajaran Quran tuh suratul mulai itu. Wa idza ta'amtum fantashiru wala musta'nisil hadis. Pun sampean acabis ka Rasulullah pada beri suguhan mun mareh tili moleh. Rasulullah tak kira ngusir. Pengerti tibi. Kadang istilah reng budak kok tukar ngambil rokok telo tatak ya. Telo tatak telo lencang. Aku nikel mur itu. Terus ngambil bintang sekone itu. Ting-tengku kayak banyak bintang itu. Sampai ting sudah terakhir kali searah. Kebala ya. Kesinamu yang kemana saja itu. Kalau separduan baik. Karena orang ini punya kesibukan masing-masing. Kiai itu makai tak padang keluar mutolak. Baca di rumahnya itu. Bertamu iya, dianjurkan bertamu termasuk silaturahim bertamu itu. Termasuk silaturahim. Jangankan bertamu. Kan nyapa apa itu sudah silaturahim. Ini. Menghargai. Terus mengatur diri. Ini nomor tanda orang sadar itu, mengatur diri. Nomor 4. Waktu tedung kalau berapa? Misalnya. Waktu sekolah kalau berapa? Waktu ngaji kalau berapa? Waktu kesabah kalau berapa? Bisa mengatur dirinya sendiri. Terus nomor 5 terakhir, menjadikan pola hidup. Wah. Kalau sudah menjadikan pola hidup ini sudah tak kerasa. Sudah yang mengatur benih otak, sudah hati yang mengatur. Keton di alarm sendiri. Depak kalau betok ting, kok kudu ini. Ting. Jadi kalau sudah merupakan menjadi pola hidup itu, menjadi bagian dari kehidupannya, rutinitas tak kerasa.
Coba Boktonano langsung apa ngerasa TV. Saya satu saja, saya ini lebih dari tantretan saya lain. Ketika undangan, itu sudah pola hidup saya. Saya pantang menghadiri undangan itu melewati waktunya. Dia mau undangan kol beluk sudah apa? Mending makan kol beluk. Saya sering kalau undangan dengan adik-adik itu, mesti saya tak udrak-udrak. Yang mau ikut saya, maksudnya undangan jam 8. Yang mau ikut saya siap jam 7.30. Kadang saya ngoncang, misalnya saya ngoncang Farid atau Bahanif ngoncang. Afif berundangan sekian. Saya main nggak saya. Karena saya mau keundangan sudah banyak orang, solap saya mas. Orang ketibi, ya bos, mau tajak banyak. Assalamualaikum, salam. Tapi pada orang yang lakar tero, keundangan itu tero lakar ya bos orang. Datang. Ada sih nggak itu. Kalau kita batik, sarong galamiri misalnya. Tangguhan pote misalnya, kecamatan umpamanya. Ada sih nggak itu. Serem gagak. Wadah. Itu namanya tolabus syuhrah. Ingin popularitas. Tuh. Dan kadang ya Pak ikut saya, itu tidak saya jawab dengan kadang. Ini bagian kelemahan juga. Dan gue tak nora misalnya, mestinya. Itu enggak pas tidak jawaban. Terus bagaimana caranya agar supaya setengah petak sudah ini. Yang terus sakit dengan apa ya? Sekarang hari Sabtu, Selasa ya. Baik, ingatkan cara membangun kesadaran diri. Self awareness. Bagaimana? Insya Allah hari Selasa. Sampai di sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.